Ya, saudara, kita akan lanjutkan dialog bersama dengan Ibu Novita Tandri, psikolog dan juga Dirjen Otonomi Daerah 2010-2014 Jo Hermansyah Johan. Prof Jo, tadi kalau kita melihat kan memang ini dibagi menjadi 3 sesi untuk hari ini. Nah, kalau di pemeriksaan kesehatan kepala daerah yang sebelumnya, teknisnya seperti apa? Kemudian kalau yang saat ini diberlakukan, apakah bisa cukup apalagi semuanya dikumpulkan di Kemendagri di hari ini? Ini barang baru nih. Jadi kalau dulu pemeriksaan kesehatan itu setahu saya ketika mereka masuk mendaftar ya di KPU. Nah, harus bawa surat-surat sehat jasmani dan rohani dan bebas narkoba dengan tes yang lengkap. Udah di situ aja. Nah, kalau sudah lolos tes KPU, kemudian pilkada segala macam, mereka dianggap sudah qualified, dianggap memenuhi syarat, dan kemudian go ahead langsung ke pelantikan. Jadi tanpa lagi cek-cek kesehatan. Nah, makanya saya sekarang ini ke orang cek kesehatan itu nggak nambah panjang prosedur. Mau lantik terus cek kesehatan. Kalau konteksnya untuk lantik cek kesehatan, menurut saya ini bikin-bikin tambahan prosedur. Tapi kalau cek kesehatannya, konteksnya untuk nanti retreat karena ada apa namanya latihan semi militer sedikit, maka itu oke. Ya, jadi yang mana nih harus jelas dulu nih konteksnya, apakah pemeriksaan kesehatan untuk pelantikan nah, atau hanya untuk konteks kepada mengikuti retreat di Akmil Magelang itu. Kemungkinan sih kalau hitungan saya kena untuk retreat nih, bukan mau dilantik besok di istana, ya kan? Kalau dilantik ya orang itu udah memenuhi syarat ketika dia eh, mengajukan usul apa namanya itu memasukkan surat-surat ke KPU, syarat-syarat ke KPU. Nah, itu lebih ke sana Mbak Okta ya. Oke, berarti ini artinya ada apa ya, perpanjangan prosedur ataupun jadi double-double gitu, Pak? Ya, ya enggak nih, makanya kan kita informasinya simpang siur nih, karena ini mau pelantikan lalu periksa dulu. Nah, di pusinglah kepala daerah harus menyiapkan lagi macam-macam, padahal dia sudah menyiapkan seluruh tes. Kalau enggak dia siapkan seluruh tes itu, maka dia sebetulnya enggak memenuhi syarat nih untuk menjadi calon, harus ditolak oleh KPU, begitulah electoral prosesnya. Tapi kalau sekarang dia itu sudah terpilih ya dan terbukti waktu kampanye jantungnya kuat-kuat aja tuh kan dan menang. Ya, yang kalah ya sudah lewat. Nah, sudah menang dilantik. Nah, kemudian kalau dilantik yang usah pakai periksa-periksa kesehatan, ya kan? Nah, jadi dia dilantik itu yang penting siapkan baju-baju, pakaian, ya. Nah, siapkan istri mendampingi kita, begitulah. Karena kalau nggak ada istri kita juga nggak ada yang menguatkan kita secara rohani ya, mental spiritual ya, Mbak Navita. Nah, itu, nah bayangin tuh orangnya banyak sekali. Semuanya itu total kepala daerah kita 545 tambah wakil 545 itu 1090 plus istri-istri tambah lagi 1090. Ya mungkin ada yang nggak punya istri, ya kan boleh jadi duda gitu kan. Nah, atau lalu kemudian ada juga wakil ketua DPRD atau ketua DPRD juga saya lihat itu di tata cara undangan ikut datang ke Jakarta. Berarti itu ada lagi 1090 lagi. Ini di mana pelantikannya nih? Di istana. Muat itu istana negara kita. Ya, atau di halaman depan. Ya, pelantikan serentak, makanya saya selalu cerewet pelantikan itu kalau untuk gubernur saja yang di Istana Negara oleh presiden. Tapi pelantikan bupati, wali kota, ya itu oleh gubernur di ibu kota provinsi. Itu sudah muncul eksplisit di Undang-Undang nomor 10 2016, ya pasal 163 dan 164. Jadi yang serentak oleh presiden itu sebetulnya kurang bijak ya. Ya, tapi kalau semangatnya persatuan, kesatuan kan gitu yang lagi dengan gencar-gencarkan, ya monggo lah silakan, tapi silakan manage
dengan baik itu berapa ribu orang itu, belum lagi ongkos perjalanannya ke Jakarta. Sekarang ini kita lagi mengkampanyekan pemerintahan ini Impres nomor 1 2025 namanya efisiensi, efisiensi, efisiensi. Itu kalau perjalanan dinas rame-rame itu apa ya efisien? Ya, nyelinap jadi Jakarta bagaimana? Nah, Mbak Novita, itu ibu kalau ikut kan tukang make upnya bagaimana? Ya kan nggak sembarangan. Dia Dan nggak stylistnya bagaimana gitu ya, Prof Jo ya? nggak orang sendiri. Kalau dicari salon Jakarta belum tentu cocok. Ibu-ibu itu sangat teknis itu ya kan. Saya kan pengalaman lah dengan istri saya. Nah jadi juga orang lain cerita gitu ya. Jadi harus cari salon lagi atau bawa lagi tuh petugas atau orang salonnya. Bayangin 1090 lagi atau berapa lagi tuh. Nah, ini dipikir nggak oleh pemerintah ini gitu ya kan? Itu yang jadi eh, kerewelan saya karena saya melihat ini ada yang kurang tepat, kurang bijak ya. Begitu. Oke. Oke. Iya, oke, menarik ini tadi bagaimana kritik soal adanya apa namanya pelantikan maupun juga retret yang ya banyak orang begitu dan juga ini yang menjadi catatan adalah retret di 7 hari di tanggal 21 sampai 28 ini tentunya diharapkan bisa maksimal nantinya untuk bisa menyiapkan kepala daerah untuk bisa siap tidak hanya secara fisik tapi juga secara mental. Terima kasih kepada psikolog Ibu Novita Tandri dan juga Prof. Jo Hermansyah. Satu hal Mbak Okta, Ya, silakan, Bu mungkin juga Novita. untuk kepala daerah, ini kemampuan beradaptasi Mbak dengan teknologi dan inovasi, jangan gaptek gitu ya. Karena sekarang kita bicara kepala daerah, ini komunikasinya lewat semua sosial media. Jadi biar tahu, semakin dekat dengan rakyatnya untuk memahami keinginan rakyat. Ya, baik fisik, mental, dan juga kemampuan beradaptasi ini yang tentu ditunggu nanti bagaimana kepala daerah dan juga wakilnya. Terima kasih Bu Novita Tandri, psikolog, dan juga Prof. Jo Hermansyah Johan, Dirjen Otda 2010-2014 sudah bersama di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu Bu Novita dan juga Prof. Jo. Ya, sama-sama. Sama Mbak Okta, terima kasih.